Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, muhdatsatil umuri, dari perkara yang baru, wa mukhtalifatil ara'i, dan dari perbedaan pendapat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bala fid dharain amin. Melanjutkan daripada pembahasan bahwasanya kita ini harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kita bisa memahaminya, bisa mempelajarinya lewat para alim ulama yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitabnya. Nah, kemudian wa iyyaka wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kamu dengan perkara-perkara apa? Pada perkara-perkara yang baru, urusan-urusan yang baru. Ya, yang baru-baru. Seperti zaman sekarang ini banyak ya perkara-perkara yang baru. Wa mukhtalafatil ara', dan apa? Perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, hati-hati. Makanya kalau kepengen selamat ya, di fasal-fasal sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang golongan yang selamat. Kita itu ngikuti yang apa? Yang mayoritas. Paham ya? Itu pengen selamat. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang apa? Yang baru itu adalah apa? Bid'ah. Muhdatsatin maksudnya di sini perkara yang baru yang bagaimana? Yukhalifus syari'ah. Perkara yang baru yang menyalahi syariat. Syariat itu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Ngerti? Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sama dengan apa? Al-Qur'an dengan As-Sunnah, itu namanya muhdatsah. Muhdatsah bid'ah. Enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis, maksudnya tidak sesuai. Menyimpang. Paham menyimpang? Bukan berarti menyimpang itu terus enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an, bukan begitu maksudnya. Menyimpang itu dilarang. Paham ya? Bukan yang tidak disebutkan, yang dilarang, yukhalif, yang apa ya? Menyelisihi daripada Al-Qur'an. Paham? Bukan berarti enggak disebutkan di Al-Qur'an, enggak disebutkan di hadis terus itu termasuk apa? Bid'ah, bukan. Yang apa? Bid'ah yang tidak sesuai dengan apa? Muhdatsah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yang menyalahi. Paham ya? Yang melanggar. Contoh tahlilan atau apa ya, yang misalkan tidak ada dalil yang secara sharih jelas di dalam Al-Qur'an. Anggap aja tahlilan lah. Di Al-Qur'an apakah ada? Misal enggak ada. Di hadis apakah ada? Misal enggak ada. Tapi apakah Al-Qur'an melarang? Maulid. Maulid. Misalkan maulid. Ada enggak dalil Al-Qur'an maulid? Secara sharih. Paham? Kalimatnya secara jelas memerintahkan untuk apa? Maulid. Adakanlah maulid untuk Nabi Muhammad SAW. Ada nggak seperti itu? Ya nggak bakal apa nemu. Hadis ada nggak yang seperti itu? Ya nggak bakal nemu. Tapi apakah Al-Quran hadis melarang? Paham ya? Oh, tidak melarang, berarti nggak masalah. Tatbik ono nggak dalil tatbik? Ayo. Ono iku dalil tatbik. Ya. Tatbik mari subuh gak ono. Iya. Kabeh dijaluki apa? Dalil. Ya kan? Giliran dikasih dalil gak mau, repot. Paham tuh? Ini gak bakal nemu. Tapi apakah ada larangan? Dalil Al-Qur'an, belajar habis subuh ada larangan enggak? Dari hadis ada larangan enggak? Tidak ada. Justru ini termasuk bagian daripada kebaikan. Nah, dalilnya itu ikut yang lain nanti.
Paham tuh? Ngerti ya? Ini yang maksudnya adalah muhdatsah bid'ah, muhdatsah yang apa? Yang menyelisihi, yang bertentangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Ngerti? Allah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah ya, itu adalah apa? Sesat ya. Itu adalah sesat. Bid'ah itu kalau diartikan secara gampang itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan, baik dari segi perbuatan maupun dari segi ketetapan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa orang yang memperbarui, mengadakan hal yang baru fi amrina, di dalam urusan kami, yakni di dalam agama kami, hadza ini ma laisa minhu, yang tidak ada daripada agama kami, fahuwa rad, yaitu maka tertolak. Agama kami itu maksudnya adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham tuh? Ya jelas. Kalau menyelisihi ya mesti tertolak. Ya kan? Paham tuh? Mengadakan hal-hal yang apa? Yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa contohnya? Contohnya apa? Ya banyak, ya kan? Contohnya apa? Banyak yang menentang Al-Qur'an. Ya. Di antaranya seperti apa? Yang melanggar Al-Qur'an. Apa? Yang di situ ada kemungkaran. Ya, di situ ada kemaksiatan. Paham tuh? Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis. Al-Qur'an memerintahkan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, tapi kok ini malah mengadakan perkara yang baru, dan di situ apa? Kemungkaran yang terjadi. Ya. Allah. Jelas ya. Kemudian wal bid'ah salasun. Ternyata bid'ah ini dibagi menjadi apa? 3. Ya. Jadi dikelompokkan sama ulama, bid'ah itu ada 3. Yang pertama bid'atun hasanah. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu bagaimana? Ya, wa hiya ma ra'ahul a'immatul huda mimma yuwafiqul kitabah was sunnah. Yaitu yang dipandang oleh para imam, al-immatul huda, imam yang bisa memberikan petunjuk daripada hal-hal yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, ini bid'ah hasanah. Sesuai daripada apa? Alkitab dan As-Sunnah. Min haitsu, dari segi itsarul aslah. Apa? Mengedepankan atau mementingkan al-aslah yang paling maslahat. Seperti apa? Tabligh akbar. Ada nggak dalilnya Al-Quran tabligh akbar? Atau zikir bareng-bareng? Ya kan? Ada nggak dalilnya? Di Al-Quran zikir bareng-bareng, kumpul bersama, zikir bersama. Istighosah, ada nggak dalilnya istighosah? Wah. Itu semuanya kalau kita teliti satu persatu, semuanya ada di Al-Quran dan ada di dalam hadis. Hanya namanya saja yang apa? Yang tidak ada. Tapi sebenarnya ada. Ya, kalau kita mau pelajari, kita mau teliti, itu ada. Intinya kalau kita mau menilai dari suatu perkara itu, lihat isinya. Isinya di situ apa? Istighosah. Istighosah itu isinya apa? Isinya apa dalam istighosah itu? Zikir. Zikir diperintah apa enggak? Itu diperintah. Di Al-Quran diperintahkan untuk zikir. Berarti bertentangan dengan Al-Quran apa enggak? Enggak. Berarti bukan bid'ah.
Di istighosah ada apa lagi isinya selain zikir? Doa. Diperintahkan nggak kita untuk berdoa? Diperintah. Loh, apakah kalau hal seperti itu terus menyelisih daripada Al-Quran? Enggak. Berarti bukan bid'ah. Walhasil intinya bid'ah di sini tadi itu kullu muhdatsatin bid'ah. Bid'ah yang yukhalifus syariah, yang bertentangan dengan syariat yaitu Al-Quran dan paham ya? Jelas ya? Hanya namanya saja. Tahlilan ya afdhalu dzikri la ilaha illallah, isinya la ilaha illallah. Ya kan? Makanya jangan tertipu dengan apa? Dengan orang-orang yang mengatakan, "Loh, ada itu bid'ah, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam hadis. Nabi enggak pernah melakukan itu." Hati-hati. Ya, paham ya? Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Udah dari zaman dulu Indonesia ini banyak tahlilan kok. Paham? Banyak yang melakukan istighosah. Istighosah itu apa sih artinya? Memohon pertolongan. Minta sama siapa? Sama Allah. Paham? Ya. Diperintah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ternyata yuwafiqul kitab. Ternyata yuwafiqus sunnah. Ternyata cocok dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an. Hanya namanya saja yang apa? Berbeda. Maulid, apa isinya maulid? Sholawat. Diperintah enggak sholawat? Diperintah di Al-Qur'an. Ini enggak mau maulid. Ya berarti ini enggak mau sholawat. Inti melarang maulid berarti inti melarang orang sholawat. Paham tuh? Loh, berarti apakah maulid bid'ah? Ya enggak. Karena apa? Sesuai dengan Al-Qur'an. Paham tuh ya? Lihat isinya, apa isinya? Contoh. Ya, maulid, tapi isinya apa? Campur laki perempuan. Ya enggak benar juga. Kemungkaran itu namanya. Paham tuh? Ya, ini lihat isinya. Ternyata isinya tidak sama sekali tidak menyimpang daripada Al-Qur'an. Paham tuh? Jelas ya? Di sini bahkan apa? Ulama itu memandang, sekiranya al-aslah, ini lebih maslahat ini. Ini kalau kita kumpulkan, kemudian kita adakan maulid, baca sholawat bareng itu lebih enak daripada kalau sendiri-sendiri belum apa? Belum tentu, belum pasti. Paham? Takbir akbar, juga begitu. Orang akan lebih mudah untuk berkumpul dan lain sebagainya. Ya, wal anfa, yang paling manfaat, wal ahsan, lebih apa? Yang paling bagus. Wadzalika, kalau zaman dulu itu ada, setelah zaman Nabi apa? Wadzalika kajamil Qur'an. Seperti apa? Pengumpulan Al-Qur'an. Ya, zaman dulu itu ada, setelah Nabi. Zaman Nabi enggak ada, tapi zaman setelah Nabi ada. Kajamil Qur'an, seperti mengumpulkan Qur'an fi mushafin, di dalam mushaf. Al-Qur'an yang dulunya itu ada di pelepah kurma, ya kan? Ada yang bilang seperti itu, ada yang di kulit-kulit unta dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan jadi satu. Itu mulai zamannya, inisiatifnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah mulai apa? Sudah mulai melihat banyak daripada ahlul Quran yang sudah mulai apa? Meninggal. Khawatir nanti kalau enggak dikumpulkan sekarang akan apa? Akan hilang. Paham ya? Akan hilang. Dan pengumpulan Al-Qur'an itu enggak apa ya? Enggak kayak ente ngumpulkan kertas-kertas gitu, enggak. Benar-benar diteliti, apalagi di zamannya Nabi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa apa? Nulis. Terus siapa yang nulis? Sahabat. Yang nulis sahabat yang bisa nulis. Nah, ternyata sahabat itu ada yang nggak bisa baca juga. Sahabat itu ada, tapi bisa nulis. Nah, sahabat-sahabat yang tulisannya bagus itu dipanggil sama Nabi, suruh nulis, nyatet. Semalam datang malaikat Jibril, memberikan wahyu begini-begini, dicatat sama sahabat, catat. Kemudian diberikan sama Nabi diberikan kepada malaikat Jibril. Paham ya? Dikoreksi. Oh iya betul, tulisannya seperti itu. Oh iya betul, tulisannya seperti itu. Paham?
Itu cara penulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul terjaga, benar-benar terjaga. Jadi bukan Nabi sendiri yang nulis, tapi sahabat didikte sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah selesai dilihat Nabi, kemudian setelah dilihat Nabi dilihat sama malaikat Jibril. Benar enggak ini? Oh iya benar. Kalau memang ada yang salah, ditegur. Oh ada yang salah ini, hurufnya salah, ya ditegur. Nah, kemudian setelah tertulis di berbagai macam media, ya kan, sama Sayyidina Abu Bakar, wah ini kalau nggak dikumpulkan nanti khawatir kemana-mana, ya kan, dikumpulkan akhirnya. Itu terjadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada lagi Wanas Bidiwan, ya, membuat apa? Menegakkan peraturan atau undang-undang, ya kan. Kemudian ada lagi salat tarawih oleh Umar. Ini di zamannya Sayyidina Umar. Karena di zamannya Nabi, di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang-orang itu sholatnya sendiri. Ini tahu kalau sholat sendiri-sendiri gimana. Ini anak-anak ini kalau qiyamul lail tahajud, macam-macam. Ada yang 2, ada yang berapa? 4. Ada yang lebih? Ada yang 6. Ada yang 8. Macam-macam kan. Tapi kalau sudah dijadikan satu, misalkan ada kewajiban apa? Tahajudnya qiyamul lail berjamaah. Berapa? 4. Ya semuanya 4. Kan begitu. Makanya terjadi perselisihan. Ya kan? Terjadi perselisihan. Dulu di zaman Nabi karena belum jadi satu, di zaman Sayyidina Abu Bakar belum jadi satu ketika sholat tarawih. Mungkin ada yang mengatakan, loh itu sudah 8 rakaat sudah apa? Pulang. 8 rakaat sudah pulang, dipikir tarawihnya adalah 8, padahal ya enggak. Tarawihnya Nabi kalau di total semuanya 20. Nah, kita nggak ngerti Nabi sholat di rumah. Paham ya? Sholatnya di mana? Di rumah. Ya kan? Nah, ketika Sayyidina Umar, yang paling ngerti kan sahabat. Yang paling ngerti kan sahabat. Nah, Sayyidina Umar dikumpulkan orang-orang jadi satu, ya kan? Kemudian sholat tarawih bareng 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Itu Ahlul Madinah waktu itu ya. 20 rakaat. Oh, masih di Mekah ya? Masih di Mekah kayaknya. 20 rakaat. Ahlul Madinah gak mau kalah, bahkan lebih, ya kan? Allah. Kemudian watartibul mushaf. Nah, setelah di zaman Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkan, ya kan? Kemudian mulai dia disusun, itu mushaf. Zamannya siapa? Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, mulai didiwankan. Mulai dijadikan apa? Mushaf, dicetak. Wal adzanul awal yaumul Jumat, adzan yang pertama di hari Jumat itu atas inisiatif Sayyidina Utsman bin Affan. Zamannya Nabi ada apa enggak? Zamannya Nabi ada apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena tadi melihatnya min haitsu isarul aslah wal anfa wal ahsan. Sayyidina Utsman memandang Islam sudah mulai banyak, mulai ada di pelosok. Ini kalau azannya satu kali, nanti banyak orang yang telat apa? Sholat Jumat. Makanya azan pertama itu peringatan. Peringatan ini adalah waktu menjelang sholat Jumat. Itu belum masuk waktu azan pertama itu. Kalau sekarang kan dibalik, semuanya sudah apa? Masuk waktu. Tapi nggak tahu di beberapa daerah mungkin ada yang ikut seperti zamannya Nabi. Zamannya siapa? Sayyidina Utsman. Yaitu adzan pertama belum masuk waktu. Adzan kedua itu yang baru masuk waktu. Adzan pertama itu peringatan. Ayo yang di pasar sudah tutup tokonya. Yang di sawah sudah selesaikan apa? Pertaniannya. Yang masih di jalan, ayo wis minggir, ya kan? Paham? Itu peringatan. Nah, adzan yang kedua itu baru apa? Adzan yang apa? Sudah masuk waktu. Itu Sayyidina Utsman kan memikirkan
Oh ini lebih bagus apa? 2 kali adzannya. Adzan pertama supaya ngumpul. Nah, adzan kedua apa? Adzan yang masuk waktu. Seperti itu, adzan apa? Tahajud. Kan ada ya? Adzan tahajud. Jam piro adzan? Jam 3. Ya bawa wong ben tahajud. Iya. Kalau itu tidak tahu di zamannya siapa itu. Allah. Tidak tahu kalau di zamannya Nabi itu ya. Kemudian wa ahkami qitalil bughah. Oh, hukum apa? Memerangi orang yang memberontak pemerintah, yang membangkang, enggak mau nurut dengan apa? Aturan pemerintah. Li aliin zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Sayyidina Ali wa anil khulafail arba'ah, dan semoga Allah juga apa? Meridai daripada khulafaul arba'ah, khulafaur rasyidin. Para khalifah. Paham tuh ya. Itu semuanya di zaman Nabi enggak ada. Apakah bertentangan dengan Al-Quran, dengan Nabi? Ya enggak. Ada larangannya enggak di Al-Quran? Ada larangan enggak di hadis? Kalau enggak ada larangan di Al-Quran maupun di hadis dan itu baik, ya sudah, kerjakan. Kon tidak menyimpang kok. Apalagi itu halal yang bagus. Kon saya tidak tahu kayak Jumat berkah. Ono enggak dalile? Ayo. Jumat berkah ono enggak dalile? Al-Quran, hadis ada. Tapi apakah menyimpang daripada Al-Quran atau hadis? Tidak ono, itu justru diperintah sedekah. Paham ya? Nah, orang kepingin apa? Mencari keberkahan hari Jumat, sedekah hari Jumat. Terus waktu yang paling enak kapan? Ya sudah habis Jumatan. Kenapa? Banyak orang. Nah, kalau dikasih satu-satu ke rumahnya mungkin apa? Repot. Kalau mengumpulkan orang juga mungkin repot dan sebagainya. Sudah akhirnya habis Jumatan. Loh, sesimpel itu loh. Oh, tapi kadang ada yang apa? Ada yang nggak suka, ada yang apa? Itu nggak ada dalilnya, itu bid'ah itu dan sebagainya. Walhasil, giliran hal-hal yang seperti itu, giliran hal yang baik dibilang bid'ah, tapi giliran apa ya, yang jelas-jelas menyimpang tapi nggak dibilang bid'ah, ya kan? Allah. Kemudian apa? Wastaniyah yang kedua, bid'ah madmumah. Ya, ini bid'ah tercela ya, tercela, tapi ala lisani zuhud, tapi dari segi pandangan orang apa? Orang zuhud, atau dari segi kezuhudan. Wal warok, dan dari segi hatian, wal qanaah, dan dari segi qanaah, menerima, fakot saja. Seperti apa? Dzalika kat tawassu' fil malabis, memperbanyak di dalam apa? Pakaian. Ya. Memperbanyak di dalam apa? Pakaian. Ya. Berlebihan di dalam apa? Pakaian. Pakaian mestinya itu berapa sih cukupnya? Cukupnya berapa mestinya? Yang jelas ada pakaian, kalau zaman dulu ada pakaian waktu dingin, ada pakaian waktu panas. Ya kan? Kalau di Arab itu berlaku. Pakaian di waktu dingin dan pakaian di waktu itu harus ada. Paham? Nah, kemudian untuk pakaian sehari-hari itu butuhnya berapa sih? Misal, sehari-hari itu butuh, misalkan putih cukup apa? Misalkan cukup 3 misalkan. Ya sudah, berarti punya putih itu cukup 3. Selebihnya berarti bid'ah. Paham ya? Selebihnya berarti apa? Itu dari segi zuhud, warok. Paham ya? Qanaah. Apakah sampai haram? Ya enggak. Cuma apa? Kurang bagus saja, ya kan? Ini kan perkara mubah, ya kan? Perkara mubah. Paham ya? Kemudian seperti apa? Ma'akil, makan. Makan kan Masya Allah. Lauknya ada berapa sudah? Iya. Wal masakin, tempat tinggal. Tempat tinggal satu cukup. Ini sekarang orang sekarang enggak cukup satu. Punya tempat tinggal, punya apartemen, punya villa dan lain sebagainya. Ya kan?
al-mubahah yang apa? Yang diperbolehkan. Mestinya mobilnya satu cukup, tidak punya 10. Paham? Paham ya? Itu namanya madmumah, ya, tercela, kurang bagus. Tapi nggak sampai haram. Nggak sampai apa? Nggak sampai haram. Yang haram itu nanti yang ketiga. Ya, wasalisatu bid'ah madmumah mutlaqon. Nah, itu yang haram. Paham belum? Ya, insyaallah nanti dilanjut di pertemuan yang akan datang. Walhasil intinya kalian jangan jangan gegabah, jangan terburu-buru menilai sesuatu itu dari istilahnya, dari namanya, sebelum kamu ngerti isinya. Ziarah kubur, kalau ziarah kubur ada ya dalilnya kan, zurul kubur ya kan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Malah kita diperintah, apalagi yang enggak ada misalkan yang secara jelas itu. Walhasil jangan jangan sekali-kali cepat ambil hukum tanpa memperdalami isinya. Oh, ternyata isinya di situ ada apa? Pembacaan Al-Qur'an. Oh, ternyata di dalamnya isinya ada zikir. Ada membaca sejarah. Ada apa lagi? Sedekah. Loh, semuanya itu adalah perintah Al-Qur'an. Paham? Jangan tertipu dengan apa? Istilahnya saja, jangan tertipu dengan namanya saja. Paham tuh? Harus dinilai dengan bijaksana. Semuanya harus dinilai. Jelas ya? Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami itu ya. Bisa memahami sehingga enggak mudah terjadi perbedaan. Enggak mudah terjadi perselisihan. Biar paham. Paham tuh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.